Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Rosana. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mata kuliah Enterprise Resource Planning untuk memenuhi tugas 2. Pertemuan ke-9. Pada modul pertemuan ke-9 ini menjelaskan mengenai Marketing Information System dan Sales Order Process. Perusahaan memiliki dua divisi penjualan. Yang pertama ada wholesale, yaitu menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjual ke toko-toko kecil, operator vending mesin, dan toko kesehatan. Yang kedua ada direct. Direct ini toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Direct sales ini menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Selanjutnya ada wholesale. Si wholesale ini harga tetap yang dia menawarkan harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct sales. Selanjutnya ada sales quotation and order. Sales quotation ini adalah penawaran harga kepada customer. Sales order, pesanan penjualan dari customer. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pemberian diskon. Order tidak langsung dilakukan setelah quotation diberikan. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order. Yang keempat, posisi kredit limit customer. Sistem ERP meningkatkan proses terkait dengan sales order process karena menggunakan database terpusat sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP ini juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, packing list, RMA number, dan pembayaran. Selanjutnya order filling. Order filling ini adalah packing list dan di shipping label dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing, dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah pertama, customer menginginkan partai shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. Yang kedua, customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru. Yang ketiga, customer bersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengiriman. Sales order processing ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Pada sales order processing, dia catat item yang dipesan, harga jual, dan juga kuantitas. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitas, produk, dan customer. Delivery berarti melepas dokumen kepada warehouse untuk melakukan packing, dan juga pengiriman order. Daripada pengertian tradisional memiliki maksudnya itu pengiriman barang. Selanjutnya sistem membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice. Accounting mencetak dan mengirim kepada customer. Catatan accounting diperbarui pada titik untuk mencatat penjualan seperti debit AR dan credit sales. Selanjutnya catatan akun terupdate secara otomatis. Yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dicatat pada sistem ERP seperti debit cash dan credit AR. Pada pertemuan ke-10 ini menjelaskan proses produksi dan SCM. Tujuan produksi planning ini menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang diizinkan dalam arti yang paling efisien. Tiga pendekatan produksi, contohnya make to stock, MTS, item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun, snack dibuat dengan cara seperti ini. Selanjutnya ada make to order. Make to order adalah dibuat setelah order itu masuk. Jadi ada order baru dibikin, baru ada produksi. Selanjutnya ada assemble to order. Item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. Contohnya seperti komputer rakitan, jadi sesuai request. Dalam tahapan production planning dan kontrol terdapat ada dua, ada RCCP, menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin peralatan, kapasitas gedung, kapasitas pemasok, dan juga sumber daya keuangan. Yang kedua ada CRP, penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perusahaan routing, maupun subkontrak. Selanjutnya pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini menjelaskan sales dan operation process untuk masing-masing produk dalam intervensi waktu yang lebih kecil. Yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya ada cash strategi, meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangi demand dengan lembut.
tetapi meningkatkan biaya tenaga kerja dapat memicu hiring dan laying. Selanjutnya pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini, modulnya menjelaskan material requirement process. Pada tahapan RCC perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Bottleneck ini adalah tindakan yang dapat diambil adalah memproduksi lebih awal, merencanakan lembur, memilih produk yang lebih menguntungkan, dan mengabaikan yang lainnya. Demand management hasil dari SOP adalah production plan. Demand management ini menghubungkan SONP dengan detail scheduling dan MRP melalui master production schedule MPS. MPS juga merupakan input kepada material requirement planning atau MRP. Proses demand management pada SAPR atau 3 menggunakan kalender pabrik untuk melanjutkan jumlah hasil kerja pada seminggu dan bulan tertentu. Selanjutnya ada load time. BPOM digunakan untuk menghitung beberapa banyak dari masing-masing material diperlukan untuk memproduksi suatu finished product. Tentukan waktu dan kapasitas dari PO, membutuhkan informasi lead time dan load sizing untuk PO. Lead time meliputi yang pertama waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order, yang kedua waktu di pengeluaran stok, packing, memuat ke truk dan mengirim. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan penerima untuk memproses penerimaan seperti unlock, inspeksi, dan memindahkan barang ke gedung atau lini produksi. Load sizing adalah proses menentukan produksi atau quantities order. Dalam banyak kasus, load size ini pembelian dibatasi oleh packaging dan transportasi. Proses MRP untuk oats membutuhkan langkah berikut. Yang pertama ada konversi kuantitas MPS dan batch PT menjadi 500 IB. Kalikan jumlah batch dan IB batch dari BOM untuk menentukan gross requirement. Kurangkan kuantitas saldo bahan baku dan realized purchase order. Yang keempat, menggunakan purchase order dalam kelipatan 44.000 LB atau lot size. Memperhatikan lead time 2 minggu untuk menentukan RR pada langkah 3. Yang kelima, schedule receipt adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier dan terjadwal untuk tiba pada tanggal tertentu. Yang keenam, proses MRP menghitung planned order. Yang ketujuh, planned order muncul di 2 tempat pada catatan MRP. Pertemuan ke-13, modulnya berisi mengenai detail scheduling. Jadi detail scheduling ini digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan memperhubungkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling ini adalah proses yang rumit. Detail schedule juga untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, load size, dan work center files. Scheduling ini sering dikait dengan balance antara long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Aktivitasnya pertama ada scheduling, di mana melepas atau dipacking operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu sumber daya yang berbeda. Yang ketiga ada deloading, adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Kesimpulannya, suatu sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dari proses produksi dan pembelian, dimulai dari marketing berbagai data forecast. Perencanaan produksi dibuat berdasarkan forecast dan dibagi dengan purchasing sehingga bahan mentah dapat diorder dengan baik. Perencanaan produksi juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem ERP. Jadi, suatu sistem ERP yang mengandung MRP membolehkan produksi berhubungan dengan purchasing dan accounting. Berbagi data meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan ini membangun sistem ERP mereka pada filosofi sistem terintegrasi untuk mempraktekkan SCM. Di dalam melakukan ini, perusahaan melihat pada dirinya sebagai suatu bagian dari proses besar yang terdiri dari customer dan supplier. Dengan menggunakan informasi lebih efisien, sepanjang rantai, penghematan biaya dapat diperoleh secara spesifikan. Selanjutnya pertemuan 11 mengenai accounting proses. Aktivitas akuntansi ini dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua ada akuntansi manajerial, yang ketiga ada akuntansi pajak. Akuntansi keuangan ini mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Neraca ada ringkasan dari saldo, perkiraan seperti kas, piutang, dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang, bank, kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laba rugi. Laba rugi ini adalah laporan laba dan rugi menunjukkan pendapatan pada biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu, biasanya per kuartal.
Manfaat ERP-nya pada bagian ini ialah salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlukan tersedia pada sistem terpusat. Pada SAP ERP, laporan neraka dan PNL adalah laporan dalam bentuk database, sehingga mudah dihasilkan pada setiap saat, karena laporan dapat dibaca dari tabel database dan selalu up to date. Selanjutnya, pertemuan ke-15, Human Resource Process, fungsi HR. Fungsi HR ini menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan juga interview. Mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk menjalankan tugas mereka. Menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi, pensiun organisasi sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Selanjutnya ada istilah turnover. Jadi turnover ini, biaya turnover dapat terdiri dari biaya requirement, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau menyesuaikan diri. Untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier relationship maupun customer relationship. Turnover ini terkait dengan kompensasi dan kepuasan kinerja. Selanjutnya ada time management. Time management ini adalah waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja yang dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Selanjutnya ada training dan development. Training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusi karyawan kepada organisasi. HR merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development ini adalah penting untuk perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan talent management. Development program juga meliputi rotasi kerja. Sekian penjelasan saya dari rangkuman modul 9 sampai modul 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.